Kita akan belajar pada hari ini dengan pelajaran menjadi perantara berkat Allah bagi segala suku bangsa. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada. Ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman Tuhan harus kukatakan kepada orang Israel. Saudara-saudara, keluarnya Israel dari Mesir dan perjanjian di Sinai merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Israel. Perjanjian di Sinai menyatakan tujuan Tuhan bagi umatnya. Perjanjian di Sinai juga menjelaskan peranan Israel sebagai umat portable, artinya umat yang bisa berpindah-pindah atau dipindah-pindah dari antara bangsa-bangsa. Umat Israel dikhususkan, dipisahkan untuk berpartisipasi dengan Allah sebagai imam-imam bagi bangsa-bangsa. Ada 3 tujuan pembentukan umat Tuhan ketika Allah membentuk satu umatnya, yaitu bangsa Israel. Yang pertama, umat Tuhan menjadi harta kesayangan Allah. Menjadi umat yang berbeda, kudus, dan memiliki value atau nilai-nilai yang berbeda dengan dunia. Yang kedua, umat Tuhan akan menjadi raja dan imam bagi Allah yang menyatakan kemuliaan Tuhan pada dunia atau bangsa-bangsa. Dan tujuan yang ketiga daripada pembentukan umat Tuhan. Umat Tuhan akan menjadi bangsa yang kudus. Kekudusannya atau holiness dalam Alkitab berarti whole holiness atau menyeluruh. Menjadi kudus berarti menjadi seluruhnya milik Tuhan. Kita akan mempelajari 3 tujuan pembentukan Tuhan. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu umat Israel dibentuk agar menjadi harta kesayangan Tuhan. Khususnya dalam Keluaran pasal 9 ayat 5, di sana dikatakan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Maksud dari kata kesayanganku, yaitu semacam barang berharga yang dapat dibawa kemana-mana. Ini tidak terkait dengan barang yang tidak bergerak, seperti permata atau surat yang berharga. Pemilik ingin selalu membawa kemanapun dia pergi. Nah, umat Israel adalah umat kesayangan Tuhan, umat yang berharga. Sebagaimana Maleakhi pasal 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Bagian kamu akan menjadi harta kesayanganku, penekanannya adalah bahwa umat Israel bisa dibawa berpindah-pindah dan bahwa Allah begitu memandang umat pilihannya atau bangsa Israel umat yang sangat berharga di mata Tuhan. Jika kita menjadi umat pilihan Allah, Tuhan memandang kita sebagai umat yang berharga. Luar biasa, satu tujuan Tuhan menyelamatkan umat pilihan. Bagian yang kedua, tujuan yang kedua bahwa umat Tuhan dibentuk untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Pada Keluaran 19 ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Pengertian daripada menjadi raja dan imam bagi Allah atau imamat yang rajani, bahwa seluruh bangsa Israel seharusnya berfungsi bagi kepentingan kerajaan Allah atau sebagai perantara, sebagai mediator Allah kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Bukan hanya suku Lewi saja umat pilihan yang menjadi imam, tapi seluruh bangsa Israel, dia harus menjadi perantara atau mediator atau pembawa berkat Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dalam Keluaran 19 ayat 4 sampai 6, teks ini juga menjadi dasar pengajaran perjanjian baru. Bagaimana Petrus menjelaskan mengenai keimaman semua orang percaya. Semua orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjadi perantara berkat Allah bagi segala bangsa. Nah, panggilan pelayanan keimaman ada dua. Yang pertama, bangsa Israel harus menjadi imam bagi dirinya sendiri. Kita tahu ada 12 suku Israel. Dan ada satu suku yang dipilih menjadi imam, yaitu suku Lewi. Suku Lewi dipilih menjadi imam, membawa perantara berkat Allah bagi semua suku Israel yang lain. Panggilan keimaman yang kedua, di mana bangsa Israel secara keseluruhan dipanggil untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Setelah peristiwa Babel, kita tahu dari satu bangsa diserakkan menjadi 70 kaum di muka bumi, sebagaimana dijelaskan pada Kejadian pasal yang ke-10. Nah, 12 suku Israel dapat panggilan agar berpartisipasi menjadi imam atau menjadi perantara berkat Allah kepada seluruh kaum, atau pada waktu itu 70 kaum di muka bumi yang merupakan cikal bakal bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan yang terakhir, tujuan dari pembentukan umat Tuhan agar umat Tuhan menjadi bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudara-saudara, bahwa maksud daripada bangsa yang kudus, yaitu kudus berarti secara keseluruhan menjadi milik Tuhan. Dipisahkan, dikhususkan untuk tujuan pelayanan Tuhan. Jadi kalau kita menjadi umat pilihan Allah, kita yang dulu dalam dosa, hidup berdosa, dan Tuhan kuduskan oleh anugerahnya. Tujuan pengudusan Tuhan artinya seluruh hidup kita menjadi milik Tuhan. Kita yang sudah menjadi milik Tuhan tidak punya hak untuk mengatur hidup sendiri, masa depan sendiri. Semuanya harus diatur oleh Tuhan, atau Tuhanlah yang harus menjadi nahkoda dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana para imam Israel sebagai bangsa yang kudus harus menjalankan dua hubungan. Satu sisi, bangsa Israel atau umat pilihan membangun hubungan umat Tuhan kepada Allah. Sisi yang lain, yaitu imam harus membangun hubungan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi umat yang dikhususkan, dipisahkan sepanjang masa menjadi imam bagi suku sendiri maupun bagi semua suku bangsa di dunia. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah tujuan pembentukan umat Tuhan tetap sama? Tadi di atas kita sudah belajar bersama-sama ada 3 tujuan umat Tuhan. Ternyata dalam perjanjian baru juga dijelaskan tujuan pembentukan umat Tuhan tidak pernah berubah. Yaitu pertama, umat Tuhan harus menjadi umat yang berbeda, kudus. Yang kedua, umat Tuhan menjadi imam yang menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Dan yang ketiga, umat Tuhan menjadi bangsa yang kudus, berarti menjadi seluruhnya hidup ini milik Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 menjelaskan tujuan pembentukan umat Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan kata kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan. Kata keluar dalam bahasa Yunani artinya out of, keluar atau exit. Dan kata memanggil itu dari kata kaleo atau saya dipanggil keluar. Maka
Ekkalio atau eklesia sama dengan jemaat, itulah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam kerajaan terang. Nah, itu sebabnya tugas orang percaya yang dipanggil keluar sebagai imam-imam perantara berkat Allah, tugas yang pertama yaitu menjalankan ibadah. Sebagaimana 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup, yaitu pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Panggilan yang kedua yaitu panggilan misi sedunia, menjadi perantara berkat Allah bagi segala bangsa. Sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 9, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam Matius pasal 28 dikatakan ayat 19 dan 20 bahwa kita dapat panggilan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Akhirnya kita semua orang percaya, kita yang dikhususkan, kita yang sudah diselamatkan, kita dipanggil keluar dari kegelapan agar menjadi perantara berkat Allah, baik untuk suku sendiri, bangsa sendiri, maupun seluruh bangsa di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.